Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya kita lihat aturan yang kedua, angka dipakai untuk menomori alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan membahas prediksi soal TWK untuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video aku. Oke teman-teman, soal TWK bahasa Indonesia ini lumayan cukup membuat pusing kepala ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus banyak berlatih mengerjakan soal-soalnya, menambah kosakata yang baku ya teman-teman, cara penulisan, lalu ejaan yang benar, seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, soal yang pertama, penulisan tanggal surat yang benar adalah. Nah, ini untuk mengerjakan soal ini teman-teman harus paham dulu tentang cara penulisan tanggal. Nah, ini di aturannya teman-teman. Penulisan tanggal surat yang benar adalah menuliskan nama tempat diawali dengan huruf kapital dan diikuti tanda koma, lalu tanggal, bulan, menyebutkan nama lengkap bulan tersebut dan tahun secara lengkap dan tidak dipisah dengan tanda hubung apapun maupun garis miring. Oke, langsung aja kita lihat pilihan jawabannya. Yang A kita lihat ini benar, kemudian yang B tanggalnya dengan strip ini salah. Lalu yang C juga dengan garis miring salah juga. Kemudian yang D itu dengan koma atas tahunnya ya teman-teman, itu salah. Kemudian yang E juga salah karena menggunakan tanda strip. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Lanjut soal yang kedua, penulisan bilangan pada kalimat di bawah ini yang sesuai dengan ejaan dan kaidah yang benar adalah. Oke teman-teman, sebelum kita memilih jawabannya, kita lihat dulu pembahasannya teman-teman. Aturan penulisan bilangan dalam teks. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya 10. Siswa terbaik mendapat hadiah. Oke, kita lihat pada pilihan, adakah yang melanggar aturan ini? Oh, ternyata ada pilihan yang A, 30 ditulis dengan angka. Harusnya dengan huruf ya teman-teman. Ini sudah kita eliminasi. Kemudian kita lihat aturan yang kedua, angka dipakai untuk menomori alamat. Contoh, Jalan Melati nomor 25. Oke, kita lihat lagi pada pilihannya, adakah yang tidak menggunakan angka untuk penulisan alamat. Nah, ternyata yang D ini 13-nya dengan huruf. Ini berarti salah ya teman-teman. Lanjut ke aturan ketiga, angka dengan akhiran an dihubungkan dengan tanda hubung. Contoh, abad ke-21 tahun 1970-an. Jadi harus pakai strip. Kita lihat pada pilihan jawabannya. Ternyata yang C ke-20 tidak memakai strip. Berarti ini salah. Lanjut aturan yang keempat, bilangan dalam teks ditulis dengan huruf ketika bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata. Contohnya 5, 3 juta lembar. Nah, jadi kalau hanya ada satu kata, satu angka itu dengan menggunakan huruf teman-teman. Kita lihat pilihan jawaban yang B ini 5 buah, 5-nya dengan angka. Harusnya dengan huruf ya teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian yang terakhir kita lihat pembahasannya. Bilangan dalam teks ditulis dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari 2 kata. Nah, kalau dua angka, misalnya 36 harus ditulis dengan angka teman-teman. Kita lihat pilihan yang E, tinggal satu ya teman-teman. Dosen itu memiliki buku referensi sebanyak 25 eksemplar. Nah, kalau ini berarti benar karena 25 itu harus ditulis dengan angka karena dia lebih dari 2 kata ya teman-teman. Maksudnya lebih dari 2 kata tuh itu begini teman-teman. 25 itu kan 3 kan, ada 2 dengan 5, berarti ada 3 kata dalam pengucapannya, maka harus ditulis dengan angka seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, pegawai negeri sipil tidak diperkenankan beristri lebih dari 1. Makna imbuhan ber dalam kata beristri adalah. Ini bisa kita tebak ya teman-teman kalau soal seperti ini. Beristri berarti kan memiliki istri, jadi tidak boleh memiliki istri lebih dari 1 gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang
E. Memiliki. Tidak mungkin kan menghasilkan istri, beristri, mengakui istri, memakai istri, mendapat istri. Itu tidak mungkin ya teman-teman. Jadi sudah jelas jawabannya adalah memiliki. Berikutnya, penulisan perihal surat resmi yang benar adalah, kita lihat dulu aturan penulisannya teman-teman supaya tidak keliru. Penulisan perihal surat resmi yang benar adalah setelah titik 2, tiap unsur kata diawali dengan huruf kapital. Lihat dulu. Setelah titik 2 harus huruf besar. Nah, semuanya besar ya teman-teman. Kemudian tidak diakhiri tanda baca dan tidak diberi garis bawah. Kita lihat, tanda baca itu adalah tanda titik, koma, tanda tanya atau tanda seru dan lain-lainnya teman-teman. Kita lihat adakah yang menggunakan titik di akhirnya. Dan ternyata yang C, D, dan E itu menggunakan titik, maka ini salah ya teman-teman. Kemudian tidak diberi garis bawah. Nah, jadi yang B juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Selanjutnya, penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, pada soal ini pilihan jawabannya ada yang bercetak tebal ya teman-teman. Jadi perhatikan kata yang bercetak tebal itu saja. Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan aturan penulisan berikut ini. Ini dia aturan KPTS. Untuk aturan pertama, kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S akan luluh jika mendapat awalan me, pe, meng, atau peng. Hanya jika huruf keduanya adalah huruf vokal. Hal ini berlaku baik kata itu disertai akhiran atau tidak. Contohnya tolong, menolong, penolong, T-nya hilang ya teman-teman. Kemudian contoh kata yang kedua itu korban. Kalau dikasih imbuhan meng menjadi mengorbankan. Kalau dikasih imbuhan peng menjadi pengorbanan, bukan mengkorbankan. Jadi K-nya tuh dihilangkan ya teman-teman. Lalu aturan yang kedua, aturan pertama tadi tidak berlaku apabila huruf keduanya setelah huruf pertama KPTS tadi adalah konsonan. Contohnya presentasi. Nah, setelah huruf P itu kan ada huruf R, konsonan juga kan. Jadi itu tetap P-nya tidak dihilangkan. Jadi kalau dikasih imbuhan me jadinya mempresentasikan, bukan merepresentasikan, seperti itu. Aturan yang ketiga, pengecualian untuk kata yang sudah memiliki makna yang berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan atau kebiasaan masyarakat. Kata mengaji bukan peluburan dari mengkaji. Keduanya dianggap sebagai bentuk kata yang baku dengan penggunaan yang berbeda. Jadi ini pengecualian untuk kata-kata untuk kata mengkaji ya teman-teman. Kita lihat pada pilihan jawabannya. Yang A, mengotori. Ini kata dasarnya kotor. Jadi K-nya lebur ya teman-teman. Ini benar. Kemudian yang kedua, mengkaji. Ini adalah kata pengecualian tadi. Jadi ini benar, mengkaji. Kemudian yang C, pengarang. Kata dasarnya adalah karang. Maka K-nya melebur. Karena huruf setelah K adalah huruf vokal A ya teman-teman. Kemudian yang D, pengkristal. Nah ini juga benar. Kenapa K-nya tidak melebur? Karena tadi aturan pada nomor 2 huruf setelah huruf K itu kan huruf R, huruf konsonan. Jadi K-nya tidak lebur. Kemudian yang E, mengkoordinir. Nah setelah ini kan kata dasarnya koordinir. Jadi setelah huruf K kan O, itu adalah huruf vokal, harusnya K-nya melebur. Jadi yang salah adalah yang E ya teman-teman. Harusnya mengoordinir, seperti itu. Selanjutnya soal yang terakhir. Berikut ini kalimat yang baku kecuali yang A, bendahara diharapkan dapat mendata ulang barang-barang di kantor ini. Ini rasanya benar, tidak ada yang salah. Kemudian yang B, Kemendiknas sudah mengirim surat edaran pada dinas pendidikan di daerah. Ini juga sepertinya tidak ada yang salah. Kemudian yang C, bertahun-tahun konflik di Timur Tengah belum berakhir. Ini sepertinya benar juga, di Timur Tengah ini harus dispasi, benar. T-nya besar, keduanya benar. Kemudian yang D, para pengguna internet dihimbau untuk waspada terhadap upaya kaderisasi teroris di dunia maya. Lalu yang E, kunjungan Hillary Clinton akan berjalan lancar asalkan keamanan terjamin. Nah, di sini sedikit ada kesalahan, ada kalimat yang tidak baku teman-teman, di mana nama Hillary Clinton itu bercetak miring. Seharusnya nama orang itu tidak perlu dimiringkan kecuali nama ilmiah atau Latin tumbuhan dan hewan. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan aku dalam menjelaskan ya teman-teman. Kalau masih ada yang kalian ingin pertanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada saran juga aku harus buat video apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.